Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah perilaku konsumen akan menjelaskan materi mengenai cross culture. Next. Yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Muhammad Fahri Putra Pratama dengan NPM 100-903-244. Lalu ada Akmal Cesta Adabi dengan NPM 100-903-287. Lalu ada Hilmi Agusta Maulana dengan NPM 100-903-17-237. Sebelumnya kan, di sini kami akan menjelaskan mengenai 3 pertanyaan berikut, yaitu yang pertama, cari 4 produk ekspor Indonesia yang tidak menghilangkan budaya aslinya. Lalu yang kedua, ada analisis cross budaya apa saja yang tercermin pada produknya. Lalu yang ketiga, tentukan strategi yang tepat dalam mengembangkan usaha pemasarannya. Next. Yang pertama yaitu produk batik Indonesia. Batik sendiri berasal dari kata embat yang artinya adalah melempar berkali-kali, serta tik yang artinya ialah titik. Secara istilah, batik merupakan sebuah teknik menggambar di atas kain dengan memanfaatkan lilin serta canting sebagai alat dan bahan dalam proses pembuatannya. Batik sendiri merupakan kain bergambar dari proses pembuatannya secara khusus dengan menggambar atau menerapkan motif pada suatu kain yang polos atau masih kosong, kemudian melakukan proses khusus sehingga kain tersebut memiliki ciri khas dibandingkan dengan kain lainnya. Next. Batik Indonesia telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada 2 Oktober tahun 2009. UNESCO telah menilai batik sebagai identitas dari bangsa Indonesia dan menjadi bagian penting bagi seseorang di Indonesia sejak ia lahir hingga akhirnya meninggal dunia. Karena hal tersebutlah pemerintah Indonesia menjadikan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional dari selalu diperingati bersama masyarakat. Negara yang membeli batik Indonesia dengan jumlah terbanyak yaitu adalah negara Amerika Serikat dengan nilai ekspor senilai yaitu 24,7 juta US dollar. Lalu urutan selanjutnya ada Inggris, Malaysia, Fiji, Thailand, Kanada, Jerman, Australia, Turki, dan Jepang. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada produk Indomie. Ketika mie instan pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia di tahun 1969, banyak yang meragukan bahwa mie instan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pangan pokok. Akan tetapi, karena mie instan sendiri harganya relatif terjangkau, mudah disajikan dan awet, Indomie berkembang pesat sering dengan diterimanya mie instan di Indonesia. Produk Indonesia yang pertama kali diperkenalkan adalah Indomie kuah rasa kaldu ayam, yang saat itu sesuai dengan selera lidah masyarakat Indonesia. Kemudian pada tahun 1982, penjualan produk Indomie mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan diluncurkannya varian Indomie kuah rasa kari ayam. Puncaknya pada tahun 1983. Produk Indomie kembali semakin digemari oleh masyarakat Indonesia dengan diluncurkannya varian Indomie mie goreng. Next. Indomie diproduksi oleh Indofood, pelopor mie instan di Indonesia dan merupakan salah satu produsen mie instan terbesar di dunia. Indomie hadir dalam banyak variasi mulai dari rasa sup klasik seperti ayam, sayur, dan kari ayam, hingga rasa paling populer Indomie mie goreng. Tersedia di lebih dari 100 negara di seluruh dunia seperti Australia, Selandia Baru,
Amerika Serikat, Kanada, di seluruh negara Asia Afrika, Eropa, dan Timur Tengah. Dengan kapasitas produksi 19 miliar bungkus per tahun. Tak heran jika Indomie menjadi cita rasa favorit dunia. Sebagai mie instan asli Indonesia, varian Indomie selera Nusantara hadir dengan rasa-rasa terpopuler dari berbagai makanan khas Indonesia. Melalui varian ini, Indomie memperkenalkan varian ini sebagai wisata kuliner Indonesia. Next. Selanjutnya ada kopi luwak. Sejarah kopi luwak kopi berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera di Indonesia. Daerah yang terkenal dengan kopinya yang sangat baik. Juga asli daerah itu adalah hewan kecil mirip musang yang disebut Paradoxurus. Itu nama ilmiahnya. Hidup di pepohonan dan salah satu makanan favorit mereka adalah ceri kopi yang merah dan matang. Sejarah perusahaan kami memulainya pada tahun 1969 sebagai salah satu perusahaan kopi milik keluarga terbesar di Indonesia. PT Java Prima Abadi berfokus untuk menciptakan secangkir kopi luwak yang sempurna dengan menghabiskan waktu berjam-jam untuk menguasai berbagai aspek bisnis kopi dan mengejar proses pembuatan bir yang sempurna. Next. Semua produk kami bersertifikat halal. Perusahaan kami memegang merek dagang kopi luwak di seluruh dunia. Salah satunya salah satunya nama terdaftar nama terdaftar resmi. Pada tahun 2008 kami mulai melebarkan sayap. Sejak saat itu kami secara aktif memperluas jaringan kami ke luar negeri dan autentik kopi luwak kini tersedia di hotel bintang 5 terpilih, restoran Triple A 5 and 4 Diamond Award. Toko bebas bea maskapai di Korea Selatan, Singapura, China, Hong Kong, Makau, Taiwan, serta Amerika Utara. Memproses profil pemanggangan kopi luwak sama pentingnya dengan rasa akhir karena karakteristik alami ditemukan di dalam setiap biji. Setiap kopi luwak memiliki kedalaman pemanggangan tersendiri di mana aroma dan rasa bertemu. Dan menjadi sangat luar biasa. Untuk alasan ini, kami membatasi diri hanya pada satu gaya pemanggangan dan standar tinggi. Dibutuhkan kelima indera pengrajin yang sangat terampil untuk mencapai profil pemanggangan kopi luwak yang sempurna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang Pala Nusantara. Hadir dengan konsep Exotic Watch, brand lokal asal kota Bandung yaitu Pala Nusantara mampu menggemas seragam cerita Nusantara lewat sebuah jam tangan. Pala Nusantara memiliki keunggulan pada segi desain, produk mulai dari pilihan warna, ketebalan jam tangan, sampai perpaduan material kayu dan kulit. Jenis jam tangan yang ditawarkan bervariasi seperti 3 jenis jam yang dibedakan berdasarkan warna, merah, biru, dan coklat. Pala merah mempresentasikan simbol kearifan Toraja. Pala biru mewakili ciri khas suku Baduy, sedangkan pala coklat merupakan simbol tanah Jawa. Ada juga jenis jam tangan lainnya seperti pala cemani dan arwana yang mewakili satwa khas Nusantara. Tidak hanya itu, cerita mengenai senjata pusaka dikemas dalam pala yanu dan gada. Target Pala Nusantara adalah adanya kesadaran tentang isu lingkungan, environmental friendly atau produk-produk yang bisa di-recycle. Oleh karena itu, inovasi Pala Nusantara ini memperkuat dan memperpanjang life cycle produknya. Pala Nusantara juga mendapat beberapa penghargaan ternama di antaranya Indonesia Good Design Selection 2017, 100 finalis terbaik The Big Start Indonesia, ASEVI Emerging Award 2019, Good Design Indonesia 2019, dan pencapaian kompetensi lainnya yang pernah berkolaborasi dengan seniman dan tokoh ternama, di antaranya Ridwan Kamil. Bahkan jam tangan ini pun mampu membawa Pala Nusantara dalam Super Design Show Milan Design Week Tortona 2019. Tak hanya dipesan dan digemari masyarakat di dalam negeri, Pala Nusantara sudah merambah ke berbagai negara seperti Amerika, Jerman, Prancis, hingga Italia.
Rata-rata pemesan jam tangan berada pada rentang usia 20 hingga 35 tahun. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.